Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Elsie, salam kenal sebelumnya. Kami dari perusahaan Selai Susu Sapinadi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Damar dan rekan saya Nevisa akan mempresentasikan tentang produk kami yaitu Selai Susu Sapinadi. Nah, Bu Elsie sebelumnya saya izin dulu untuk men-share screen uh, PowerPoint yang akan saya jelaskan kepada Ibu. Untuk Saudari Nevisa, tolong di-share screen. Baik, saya share screen ya. Baik, ini bisnis proposal terkait Selai Susu Sapinadi. Selanjutnya ada latar belakangnya. Nah, latar belakangnya ini uh, susu sapi segar merupakan cairan yang berasal dari kambing, sapi yang sehat dan bersih yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar yang memiliki kandungan alami, tidak dikurangi maupun tidak ditambahi dengan sesuatu apapun. Nah, selai itu sendiri digunakan sebagai pelengkap atau olesan pada roti, juga bahan tambahan pada produk pangan yang lainnya. Akan tetapi, selai yang berasal dari susu sapi ini pada umumnya hanya akan memiliki kandungan vitamin dan kalsium yang cukup. Selanjutnya, ada visi dan misi akan dijelaskan oleh rekan saya, Nifisa. Dipersilahkan kepada Nifisa. Baik, di sini visi misi dari Selai Susu Sapinadi yaitu menghasilkan produk olahan susu yang sehat, nikmat, dan eksklusif, memproduksi selai susu yang enak, memiliki citra rasa unik, sehat, dan memiliki manfaat sosial, menambahkan diversifikasi produk makanan hasil olahan susu asli Indonesia. Selanjutnya, ada customer profile yang akan dijelaskan oleh saya. Customer profile ini mencakup untuk semua kalangan yang menyukai selai yang berbasis bahan-bahan pilihan dan sehat serta produk alami tanpa bahan pengawet. Nah, ini juga pasti digemari oleh vegetarian dan orang-orang yang sedang menjalani diet. Selanjutnya, ada produk yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nevisa. Dipersilahkan. Nah, di sini produk selai yang terbuat dari bahan dasar susu sapi murni didapatkan oleh ternak sapi lokal dan menggunakan bahan-bahan yang segar dan berbahan alami. Selanjutnya, ada value added yang akan dijelaskan oleh saya. Nah, keunggulan produk dari selai susu sapi ini sendiri adalah kualitasnya. Produk selai susu sapi ini alami tanpa bahan pengawet. Lagi pula selai dari susu sapi ini jarang ditemukan. Kebanyakan selai-selainya itu ada bahan pengawetnya dan rasanya itu buah-buahan. Nah, kalau selai susu sapi nadi ini variannya ada original, taro, red velvet, tiramisu, dan green tea. Selanjutnya, ada customer yang akan dijelaskan oleh Nevisa. Nah, di sini customer itu kita menargetkan kepada anak muda yang terobsesi pada sekti produk. Karena di sini kita tanpa adanya bahan pengawet. Selanjutnya ada sales projection yang akan dijelaskan oleh saya. Nah, di sini itu BEP-nya per tahun itu kita menjual 100
86 unit dan tahun berikutnya akan naik 50%. Seperti itu, Bu. Selanjutnya ada development status yang akan dijelaskan oleh Nefisa. Nah, di sini ada development status. Perkembangan bisnis ke depannya, Selai Susu Sapi Nadi ini akan melakukan kegiatan seperti promosi dan mengenali kompetitor di kalangan selai produk, memperluas jaringan dengan mendirikan cabang baru, meningkatkan sumber daya agar usaha bisa berkembang dengan cepat, mengutamakan pelayanan konsumen dengan memberikan pelayanan yang baik dan sopan, melakukan inovasi produk yang baru, meminimalisasikan biaya operasional. Selanjutnya ada key partner. Pengertian dari key partner itu sendiri pihak-pihak yang akan diajak kerjasama dengan tujuan menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi resiko, dan ketidakpastian persaingan. Berikut pihak-pihak yang akan diajak kerjasama, yaitu yang pertama ada e-commerce, yang kedua sosial media, yang ketiga komunitas pecinta kuliner, yang keempat hotel, dan yang kelima ada minimarket atau toko-toko retail. Selanjutnya, anggaran biaya yang akan dijelaskan oleh Saudari Nefisa. Nah, di sini ada anggaran biaya yang berupa biaya usaha dengan total Rp1.050.000. Selanjutnya ada biaya alat dengan total Rp3.700.000. Dan ada biaya bahan dengan total Rp4.005.000. Biaya operasional dengan total Rp400.000. Semua biaya yang ada totalnya itu Rp9.156.000. Selanjutnya ada financing strategi. Nah, rencananya kita akan membuat kebijakan keuntungan usaha dengan komposisi 15% antara investor dengan pemilik dari profit yang didapatkan. Jika kami mengalami kerugian yang disebabkan di luar kesalahan kami, tentunya akan ditanggung kedua belah pihak. Pengembalian modal setelah kurangi setengah dari jumlah kerugian yang diderita. Sedangkan jika kerugian disebabkan kelalaian kami, maka kami akan mengembalikan modal usaha secara utuh. Yang selanjutnya ada cash flow. Cash flow-nya ini seperti ini, Bu. Lanjut, ada advertising and promotion plan yang akan dijelaskan oleh Saudari Nefisa. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama, media sosial. Di sini menggunakan media sosial akan terasa lebih personal dalam pendekatan dengan pelanggan atau calon pelanggan Anda. Yang kedua, ada membagi produk, yaitu kita memberikan tester kepada pembeli dan jumlahnya produk itu yang Anda bagikan agar tidak mengalami kerugian. Yang ketiga adalah memberikan intensif bagi pelanggan. Dari wujud intensif ini berupa diskon, kupon, uang, atau produk yang sedang hangat dipasarkan. Yang selanjutnya, how I plan to take advantage of competition weak point. Berdasarkan kelemahan kompetitor, produk sejenis selai susu sapi, produk tersebut adalah selai kacang yang kami ketahui dari kelemahan produk selai kacang, yaitu kebanyakan
persaingan dalam menjual produk tersebut. Dengan itu, kita memanfaatkan kelemahan dengan cara membuat produk yang terbuat dari susu sapi alami. Dengan membuat inovasi baru ini tentunya bisa bersaing dengan produk-produk sejenis selai lainnya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Boleh di stop share screen. Baik, Ibu Elsie, itu saja yang dapat kami jelaskan. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Damar dan juga Ibu Nefisa yang telah menjelaskan bisnis proposal tadi ya secara singkat namun jelas gitu. Jadi saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kalian jawab gitu ya. Yang pertama itu saya akan bertanya, mengapa saya harus percaya kepada perusahaan kalian untuk menaruh saham saya begitu? Baik, kepada Saudari Nefisa, boleh dijelaskan. Nah, sini saya akan menjawab pertanyaan Ibu Elsie. Karena segmentasi pasar dan target konsumen yang menjanjikan di perusahaan kami itu dapat dipercaya oleh Ibu. Baik, ya memang tadi setelah penjelasan memang kompetitornya sangat sedikit ya, jadi itu juga menjadi peluang menjadi peluang untuk kalian dan saya juga bisa menjadi untung begitu ya untuk menaruh saham di perusahaan kalian. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang menurut saya cukup penting. Bagaimana kalian tuh merespon pelanggan gitu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Elsie. Yang pertama, kami melakukan dengan cara menyapa terlebih dahulu kepada calon pelanggan dengan sopan dan santun. Yang kedua, tanyakan apa yang bisa dibantu dengan memahami dan mendengarkan apa yang diinginkan calon pelanggan. Yang ketiga, memberi informasi sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan jelas. Oleh karena itu, kami harus benar-benar memahami produk yang kami jual. Yang keempat itu ada membantu calon pelanggan dalam proses pembelian dan buat calon pelanggan merasa istimewa. Yang kelima, hindari ketidakpuasan dengan membuat kontak awal yang positif, berpikir seperti pelanggan, memanjakan pelanggan, menghormati pelanggan, melebihi harapan pelanggan, dan jika ada konflik, maka tanggapi dan cari tahu penyebab konflik, lalu selamatkan hubungan baik setelah konflik. Dan yang terakhir, apabila ada komplain, kita menyimak lalu meminta maaf dan segera berikan solusi terhadap masalah tersebut. Tunjukkan empati dan kasih sayang pada pelanggan jika perlu diberikan kompensasi agar pelanggan tidak beralih ke produk lain. Seperti itu, Ibu Elsie. Baik, terima kasih sudah dijawab. Namun saya memiliki satu pertanyaan terakhir nih. Saya ingin tahu apa exit plan kalian apabila nih ke depannya ternyata kalian mengalami kerugian. Nah, kalian akan memperbaiki usahanya atau bagaimana begitu? Nah, baik Ibu. Baik, Ibu Elsie, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudari Nefisa. Dipersilakan Saudari Nefisa. Baik Ibu Elsie, di sini kami akan melakukan tinjauan terhadap sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan tersebut dan mencari informasi kesalahan pada sistem bisnis yang menyebabkan adanya kerugian. Selanjutnya, kami akan memperbaiki sistem bisnis pada usaha tersebut yang menyebabkan adanya kerugian
Dan ada sistem usaha, sasaran, lokasi usaha, dan strategi pemasaran. Selanjutnya, kami akan melakukan perubahan pada usaha tersebut, misalnya pada manajemen keuangan, karena manajemen keuangan adalah poin penting bagi suatu usaha, dan kami akan fokus dan optimalkan usaha kami. Baik, Ibu Elsie, cukup sekian mungkin yang Saudari Nafisa sampaikan. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan saya cukup sekian, dan setelah saya mendengar jawaban dan juga presentasi dari pihak Selai Susu Nadi ini, saya akan setuju untuk menaruh saham kepada perusahaan kalian gitu. Diharapkan kerjasamanya untuk kedepannya. Baik, terima kasih Ibu Elsie sebelumnya. Semoga kita bisa bekerja sama dengan cukup lama gitu ya Ibu Elsie. Baik, semoga kalian juga sukses gitu ya. Terima kasih. Iya Ibu Elsie. Terima kasih.